Oke, nah, eee, apa itu sebenarnya bilangan kompleks itu ya? Jadi pada dasarnya bilangan kompleks itu adalah perluasan ya, jadi perluasan dari bilangan real jadi kita sudah belajar tentang bilangan real gitu ya, bilangan yang kita kenal. Ide dasar dari bilangan kompleks ini itu munculnya dari ide dasarnya itu dari akar-akar polinom ya. Polinom, misalnya kalau saya punya X kuadrat plus 1 sama dengan 0, saya punya polinom ini misalkan, persamaan kuadrat ini itu tidak memiliki solusi real. Tidak memiliki solusi real dalam artian tidak ada X, di mana X itu adalah bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut gitu ya. Memenuhi persamaan tersebut. Nah, jadi oleh karena itu kita akan perluas gitu ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa kalau kita ikutin cara yang biasa mencari akar-akar, kita punya kan X kuadrat sama dengan min 1, sehingga X-nya itu bisa kita tuliskan sebagai plus minus akar min 1. Dan di sini akar min 1 itu awalnya tidak terdefinisi, ya, jadi dia bukan bilangan real tentunya. Nah, jadi di sini kita perluas dengan memperkenalkan bilangan real dengan mendefinisikan suatu bilangan baru. Definisikan, ya, kita sebut sebagai I. I itu adalah akar min 1, ya, atau kita definisikan bahwa I itu I kuadrat sama dengan min 1 gitu ya. Sebagai yang kita sebut sebagai bilangan imajiner. Di mana bilangan imajiner itu definisinya adalah ini. Nah, jadi jika kita bicara saya punya bilangan I, di mana I itu adalah memenuhi I kuadrat sama dengan min 1 ya, atau I sama dengan akar min 1. Nah, sekarang persamaan yang atas ini itu jadi punya solusi. Persamaan ini punya solusi sekarang. Persamaan punya solusi, yaitu X sama dengan plus minus I. Gitu ya. Nah, awalnya itu memperkenalkan I ya. Jadi sekarang hampir semua, jadi sekarang semua polinom itu punya akar gitu ya. Nah, di mana akarnya tidak harus bilangan real sekarang gitu ya. Nah, dengan memperkenalkan atau dengan mendefinisikan I ini, nah, jadi kita perluas sekarang real ini jadi yang kita sebut sebagai bilangan kompleks ya, atau kompleks number.
Jadi bilangan kompleks bilangan kompleks ini adalah sebuah bilangan, jadi atau kita katakan biasanya jadi sebuah bilangan kompleks lambangnya biasanya Z, ya, elemen dari C, ya. C ini adalah notasi untuk bilangan kompleks. Notasi untuk bilangan kompleks itu ya. Itu dapat dituliskan dalam bentuk Z. Di setiap bilangan kompleks itu selalu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, ditambah I kali I. Dengan X dan Y, yaitu bilangan real. Dia adalah bilangan real, dan I adalah akar min 1 yang tadi ya. Nah, di sini X ya, itu disebut sebagai bagian real dari Z dan Y itu disebut sebagai bagian imajiner dari Z. Jadi X itu adalah bagian real dan Y itu adalah bagian imajiner. Nah, notasinya itu kita pilih, tulis biasanya X sama dengan RE. RE itu maksudnya adalah real part atau bagian real dari Z. Dan Y atau bagian imaginary itu adalah im Z gitu ya. Ini menyatakan bahwa X itu adalah real part dari Z dan Y adalah imaginary part dari Y. Oke. Nah, misalkan sebagai contoh, kalau saya punya bilangan real, bilangan kompleks Z sama dengan 5 plus 2I, begitu ya. Maka bagian realnya, real dari Z, itu adalah 5. Dan imaginary dari Z, itu adalah 2. Jadi nggak ditulis I-nya ya. Bagian imaginary itu adalah bilangan real. Jadi di sini 5 dan 2. Kalau saya punya, tidak harus Z ya notasinya, misalkan saya punya A sama dengan 7/4 dikurangi 3/2I misalkan gitu, maka di sini real part dari A itu adalah 7/4 dan imaginary dari A, dari bilangan A itu minus 3/2. Itu kira-kira. Oke. Ada pertanyaan dulu? Jadi sekali lagi, setiap bilangan kompleks itu selalu terdiri dari 2 komponen, satu komponen real atau bagian real, ya, satu lagi adalah bagian imaginary, bagian imajiner. Jadi akhirnya Z itu adalah real part ditambah dengan I dikali imaginary partnya. Seperti itu. Nah, jadi di sini menarik sebenarnya.
menariknya seperti apa? Jadi setiap bilangan kompleks ya. Sini tadi bilangan kompleks itu memiliki dua komponen. Tanda petik gitu ya, komponen bilangan real, yaitu adalah bagian real dan bagian imajiner. Nah, jadi setiap bilangan kompleks itu ada dua komponen bilangan real, yaitu bilangan bagian real dan bagian imaginerinya. Nah, jadi dalam hal ini berdasarkan kita bisa gambarkan seperti halnya bilangan real bisa kita tuliskan dalam number line ya, dalam garis bilangan. Nah, di sini kita tidak bisa nyatakan dalam garis bilangan karena dia butuh dua ya, yaitu real dan imaginary. Jadi seperti butuh dua garis bilangan. Dua garis bilangan itu ya membentuk sebuah bidang gitu ya. Jadi kita bisa gambarkan suatu bilangan kompleks itu atau bilangan kompleks itu dalam suatu bidang ya. Sebuah bidang yang mana dia analog seperti bidang di R2 ya. Nah, jadi saya bisa bikin bidang di sini. Nah, jadi seperti kita punya dua number line, di mana garis bilangan yang pertama yang mendatar itu menyatakan bagian realnya ya, dan bagian bagian vertikal itu menyatakan bagian imaginarinya. Kurang ke bawah. Imaginarinya gitu ya. Jadi di sini sumbu horizontal adalah bagian real dan sumbu vertikal itu adalah bagian imajiner. Nah, sehingga kalau saya punya titik di sini misalkan, titik di sini itu punya koordinat ya, seperti biasa di bidang. Kalau kita nyatakan dalam bentuk kartesian, sini koordinatnya X dan di sini koordinatnya Y misalkan. Nah, maka titik di sini itu menyatakan sebuah bilangan kompleks X plus Y. Jadi titik di sini, titik dengan koordinat XY adalah suatu bilangan kompleks X plus Y. Nah, jadi kalau bilangan real itu bisa kita gambarkan dalam garis bilangan. Nah, kalau bilangan kompleks itu digambarkan dalam suatu bidang dua dimensi ya. Di mana titik dengan koordinat XY itu, setiap titik di bidang itu
itu menyatakan sebuah bilangan kompleks ya. Oke. Nah, jadi misalkan saya punya 3 buah bilangan kompleks. Misalkan kita punya 3 buah bilangan kompleks, Z1 misalkan sama dengan 3 plus 4I, Z2 sama dengan 4 min 3I misalkan, dan Z3 sama dengan minus 3 minus 4I. Jadi kalau 3 bilangan ini saya gambarkan dalam bidang kompleks, ini real, ini imaginary-nya. Nah, untuk Z1, bagian realnya adalah 3, misalkan di sini 3, dan bagian imaginary-nya adalah 4, misalkan di sini 4, maka Z1 itu adalah yang ini. Nah, ini adalah Z1 sama dengan 3 plus 4I. Z2 gimana? Kalau Z2 berarti real part-nya 4, imaginary-nya min 3. Sini min 3. Saya kasih warna lain. Sini 4, sini min 3, sini 0 ya. Nah, jadi Z2 itu yang ini, titik ini, itu menyatakan titik Z2, 4 min 3I. Nah, sedangkan kalau sumbu ya Z3, itu real part-nya di minus 3, dan imaginary part-nya di minus 4. Jadi Z3 kira-kira di sini. Nah, ini adalah Z3 sama dengan min 3 min 4I. Bisa saya pindahkan ke sini ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Sampai saat ini belum sih, Pak. Belum ya, aman ya. Nah, jadi ini nyatakan dalam koordinat kartesian ya, jadi XY gitu ya, di sini. Nah, tapi halnya dengan titik di bidang R2 itu biasa, kita tidak harus menyatakan koordinat di titik di bidang itu dalam kartesian gitu ya, dalam XY gitu. Nah, tapi kita juga bisa menyatakan dalam koordinat yang lain, misalkan dalam bentuk koordinat polar gitu ya. Jadi seperti halnya titik di R2, kita juga bisa menyatakan bilangan kompleks gitu ya, dalam bentuk polar. Nah, kalau polar, berarti kalau saya gambarkan lagi bidang kompleksnya, ini bagian realnya tadi, ini bagian imaginary-nya. Nah, kalau kita punya titik di sini, di mana titik ini adalah Z sama dengan X plus
Y, artinya koordinat ininya adalah X, dan bagian imaginarinya adalah Y. Sekarang saya bisa nyatakan dalam koordinat polar, artinya saya hitung garis radial ini kita sebut R, dan sudut ini adalah theta, maka panjang ini tentunya adalah R cos theta, dan panjang ini adalah R sin theta. Sehingga jadi kalau dalam Kartesian, saya tulis dulu dalam Kartesian. Z sama dengan X plus Y. Nah, kalau dalam polar, Z itu adalah R itu adalah radialnya ya, dikalikan dengan E pangkat, E pangkat I kali theta. Saya pindahin ke bawah dikit. Nah, dengan R dan theta adalah koordinat titik di bidang dalam koordinat polar. Nah, di sini tentunya kita punya relasi bahwa R itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, dan theta itu adalah tangen inverse Y per X gitu ya. Tentunya ini dihitung dalam radian, bukan dalam derajat ya. Ini dihitung dalam radian. Nah, problemnya adalah kita tidak tahu sebenarnya E pangkat I theta itu adalah suatu fungsi apa gitu ya. Nah, tapi saya tahu X dan Y. Nah, jadi karena dari gambar ya, X itu adalah R cos theta, dan Y adalah R sin theta, maka ketika saya tuliskan Z sama dengan X plus Y, X-nya saya ganti jadi R cos theta yang ini ya, ditambah I R sin theta. Nah, kemudian R-nya saya keluarkan. Sini cos theta ditambah I sin theta. Nah, sekarang lihat di sini. Kalau saya bandingkan bentuk yang ini Z. Saya bandingkan bentuk yang biru ini dengan yang merah. Nah, yang merah adalah Z sama dengan R E pangkat I theta. Dan yang biru itu adalah R dikali cos theta plus I sin theta. Maka bisa kita simpulkan
simpulkan. Nah, kita punya rumus yang luar biasa gitu ya, bahwa E pangkat I theta itu sebenarnya adalah suatu fungsi yang menyatakan tidak lain dari ini, cos theta ditambah I sin theta. Ini adalah seperti simplifikasi gitu ya. Jadi E pangkat I theta itu adalah suatu bilangan kompleks ya, di mana bagian realnya itu adalah cos theta dan bagian imaginarinya adalah sin theta gitu ya. Ini cuma penulisan saja. Nah, jadi E pangkat I theta itu adalah suatu bilangan kompleks, adalah bilangan kompleks dengan bagian real. Jadi real dari E pangkat I theta itu adalah cos theta. Dan bagian imaginary E pangkat I theta sama dengan sin theta. Gitu. Nah, terus kenapa dikasih lambang E pangkat I gitu ya? Dikasih lambang E pangkat. Ya karena memang setelah kita pelajari bahwa dia mengikuti apa namanya, perilaku eksponen gitu ya, E pangkat gitu ya. Nah, nanti kita lihat apakah memang begitu. Nah, ini definisi dulu sedikit sebelum kita lihat kenapa memang E pangkat ya. Nah, di sini besaran R disebut sebagai modulus ya. Disebut sebagai modulus dari Z. Notasinya itu R sama dengan mutlak Z sama dengan tadi akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sedangkan besaran theta itu disebut sebagai argumen dari Z dan notasinya theta sama dengan argumen dari Z sama dengan tangan inverse Y dibagi X. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nah, ada? Oke. Nah, sekarang kita lihat mengapa E pangkat I theta itu atau cos theta plus I sin theta itu dilambangkan dengan E pangkat gitu. Nah, ini catatan.
sekarang kalau saya punya E pangkat X gitu ya, kalau Anda ingat. Saya punya fungsi eksponen. Sama dengan E pangkat X misalkan, dengan X elemen real tentunya. Nah, gitu. Nah, saya punya kan Fx plus Y itu kan adalah E pangkat X ditambah Y itu sama dengan E pangkat X dikali E pangkat Y. Nah, sekarang kita cek apakah memang relasi ini itu terpenuhi gitu ya. Ini adalah karakteristik sebenarnya dari fungsi eksponen bahwa E pangkat X plus Y itu adalah E pangkat X dikali E pangkat Y. Nah, sekarang kita cek apakah memang dia terpenuhi atau enggak gitu ya. Nah, jadi kalau saya punya E pangkat I theta misalkan, itu kan didefinisikan sebagai cos theta plus I sin theta. Nah, kemudian saya juga punya misalkan E pangkat I alpha, itu adalah cos alpha plus I sin alpha. Nah, sekarang kalau saya kalikan E pangkat I theta dikali dengan E pangkat I alpha misalkan, ini sama dengan apa? Jadi cos theta plus I sin theta kali dengan cos alpha plus I sin alpha. Nah, ini sama dengan jadi cos theta cos alpha ditambah I cos theta sin alpha ditambah I sin theta cos alpha dikurang karena ada I kuadrat ya, I kali I itu min 1 sin theta sin alpha. Nah, kemudian saya kalikan lagi, saya kumpulkan yang bagian realnya itu adalah cos theta cos alpha minus sin theta sin alpha ditambah I cos theta sin alpha atau sin alpha cos, terus yang ini aja dulu, sin theta cos alpha plus ya cos theta sin alpha. Ada yang ingat ini rumus apa? Ini adalah cos theta plus alpha ditambah I. Nah, yang sin cos sin itu adalah sin theta plus alpha. Nah, dari sini tulislah, berarti kan ini sama dengan E pangkat I theta plus alpha. Nah, jadi karena lihat di sini, karena ini memenuhi karakteristik dari sifat fungsi eksponen begini, maka kenapa, itulah alasannya kenapa cos theta plus I sin theta, salah satu alasan, sebenarnya alasan paling sederhana gitu, bilang bahwa cos theta plus I sin theta itu bisa dituliskan dalam bentuk E pangkat I theta gitu ya. Meskipun E pangkat I theta itu sebenarnya tidak berkaitan secara langsung gitu ya dengan fungsi eksponen di real gitu. Tapi itu hanyalah menuliskan bahwa E pangkat I theta itu adalah cos theta plus I sin theta. Tapi karakteristiknya ternyata dia mirip dengan fungsi eksponen di bilangan real gitu ya. Nah, jadi artinya dia persis juga. Jadi kalau kita punya fungsi eksponen di real kan, kita punya misalkan E pangkat X
dipangkatkan dengan N itu sama dengan apa? Pangkat N kali X gitu kan ya? Iya. Nah, ini di karakteristik di eksponen di bilangan real. Nah, di sini juga sama. Nah, dan ini menarik, kita bisa dapatkan rumus-rumus trigonometri yang menarik sebenarnya. Jadi kalau saya punya E pangkat I theta dipangkatkan dengan N, itu kan sama dengan cos theta plus I sin theta pangkat N gitu ya. Tapi di lain sisi, saya punya juga ini sama dengan E pangkat, atau di sini, di lain sisi saya punya di sini E pangkat I dikali N theta. Gitu ya. Nah, tapi di sini dari rumus yang tadi, ya, dari definisi E pangkat I gitu, ini sama dengan cos N theta ditambah I sin N theta. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat hubungan yang menarik sebenarnya, bahwa cos N theta ditambah I dikali sin N theta itu ternyata sama dengan cos theta ditambah I sin theta pangkat N. Nah, rumus ini menarik karena kita bisa dapatkan rumus trigonometri dengan kelipatan sudut banyak gitu ya. Nah, misalkan saya ambil N-nya sama dengan 2. Nah, kalau N sama dengan 2, maka sebelah kiri saya punya cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Yang di sebelah kanannya saya punya cos theta plus I sin theta kuadrat. Dan ini sama dengan apa tuh? Jadi cos kuadrat theta ditambah 2I sin theta cos theta min sin kuadrat theta. Atau kalau saya kumpulkan jadi cos kuadrat theta min sin kuadrat theta ditambah I dikali 2 sin theta cos theta. Nah, dan ini karena dari sini memang cos 2 theta berarti kan itu sama dengan ini cos kuadrat theta min sin kuadrat theta, dan sin 2 theta itu kan rumusnya adalah 2 sin theta cos theta. Nah, Anda bisa cari untuk N pangkat 3. Jadi di sini bisa cari cos 3 theta itu sama dengan apa? Cos 4 theta sama dengan apa? Cos 5 theta sama dengan apa? Itu bisa dicari semua rumus-rumusnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Nah, jadi kita bisa dapatkan rumus-rumus trigonometri semuanya itu dari rumus ini ya, dari E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Dengan memanfaatkan bahwa E pangkat I theta itu memang berperilaku mirip seperti fungsi eksponen, dan satu lagi apa? Yang cos theta plus I sin theta-nya itu dari definisi itu ya, dari definisi E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Dari dua hal itu kita bisa dapatkan identitas-identitas trigonometri semua. Pertanyaan dulu? Jadi sekali lagi, kenapa cos theta plus I sin theta dituliskan ke dalam E pangkat I theta ya? Karena memang E pangkat I theta itu dia berperilaku
mirip dengan fungsi eksponen di bilangan real gitu ya. Makanya dituliskan sebagai E pangkat I theta. Pertanyaan dulu? Masih belum paham yang kenapa cos 2 theta tambah I sin 2 theta itu jadi cos theta tambah I sin theta kuadrat. Kan gini, kita punya relasi ini. Jadi fungsi eksponen bahwa kalau E pangkat X dipangkatkan dengan N, itu sama dengan E pangkat N kali X, benar kan? Iya. Jadi E pangkat 2 dikuadratkan, itu jadi E pangkat 4. Nah, sekarang karena E pangkat I theta itu berperilaku seperti fungsi eksponen ini, saya harapkan itu tuh terpenuhi relasi ini, gitu, bahwa E pangkat I theta dipangkatkan dengan N, ya, bahwa E pangkat I theta dipangkatkan dengan N, itu sama dengan E pangkat IN theta. Ini sama. Oke? Oke. Nah, sekarang E pangkat I theta itu kan rumusnya adalah ini. Dia cos theta ditambah I sin theta. Iya. Nah, berarti kan E pangkat I theta dipangkatkan dengan N, itu adalah cos theta plus I sin theta dipangkatkan dengan N. Benar nggak? Iya. Oke. Ya kan? Iya. Tapi E pangkat IN theta, nah, itu juga sama. Berarti sama dengan cos, tapi argumennya sekarang adalah N theta. Jadi ini sama dengan cos N theta ditambah I dikali sin N theta. Ya nggak? Nah, karena yang kirinya sama, jadi yang kanan juga harus sama dong. Maka saya punya relasi ini. Bahwa cos N theta ditambah I sin N theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta dipangkatkan dengan N gitu. Oke. Nah, N-nya kan sembarang. Nah, sekarang saya pilih N-nya sama dengan 2. Kalau saya pilih N sama dengan 2, identitas yang dalam kotak biru itu berarti bisa saya tuliskan, saya ganti N-nya jadi 2, maka cos 2 theta ditambah I dikali sin 2 theta sama dengan cos theta plus I sin theta dikuadratkan. Gitu. Oke? Iya, Pak. Paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya nggak ada, Pak. Oke. Nah, jadi balik lagi, seperti halnya titik di bidang, kita bisa nyatakan bilangan kompleks dalam bentuk kartesian maupun bentuk polar. Ya. Kita bisa nyatakan dalam bentuk kartesian atau bentuk polar. Kalau bentuk kartesian itu bentuknya adalah X plus Y. Kalau dalam bentuk polar itu adalah R E pangkat I theta. Nah, sekarang saya ambil contoh. Misalkan. Bapak, maaf. Ya. Yang terkait, maaf ya Pak, ini untuk Iya. yang I sin theta kuadrat, ketika dikuadratkan ini I-nya menjadi 1 apa bagaimana Pak? Kan I itu definisinya adalah I Minus 1. kuadrat sama dengan min 1. Oh, jadi kalau berarti nanti kalau misalnya tetanya itu N-nya angka ganjil berarti tetap ada berarti ya Pak ya? Iya, Atau jadi kalau I pangkat 3 itu kan sama dengan I dikali I kuadrat. iya. Oh, Jadi jadi minus I. Oke. Baik Pak. Ya. Nah, jadi misal saya punya Z sama dengan minus 5
plus 5 akar 3i misalkan. Ini adalah bilangan kompleks kita nyatakan dalam bentuk kartesian. Nah, sekarang gimana kalau saya pengen menyatakan dalam bentuk polar? Nah, kalau saya nyatakan dalam bentuk polar, maka saya hitungkan saya punya bagian realnya. X itu adalah real part dari Z. Itu sama dengan minus 5. Ya. Dan Y itu adalah imaginary part dari Z. Sama dengan 5 akar 3. Nah, dari sini saya bisa hitung berapa R-nya. Modulusnya itu R sama dengan modulus dari Z, sorry bukan X. Modulus dari Z itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan berapa tuh? Min 5 kuadrat plus 5 akar 3 kuadrat. 25 ditambah 75. 100, berarti ini 10 ya. 10. Nah, sekarang kita juga bisa hitung berapa tetanya. Ini adalah tan inverse dari 5 akar 3 dibagi minus 5 ya. Y per X. Nah, ini sama dengan tangan inverse dari minus akar 3. Nah, di sini harus dicek, harus hati-hati. Karena tangan negatif itu kan ada dua kemungkinan. Bisa kuadran 2, bisa kuadran 4. Nah, tapi di sini dicek. Sini kan berarti karena X-nya yang negatif, tapi Y-nya positif, jadi dia kuadran berapa? 2. Kuadran 2. Nah, jadi kalau kuadran 2, tangan inverse minus akar 3 berapa? Tangan seberapa berarti? Tangan sudutnya berapa berarti yang minus akar 3? 120 ya? Tangan 60 kan akar 3. 120. Berarti 120. 120 itu berarti berapa radian? 2 V per 3 radian. Jadi, kalau saya punya min 5, bilangan kompleks min 5 plus 5 akar 3i, saya bisa tuliskan dalam, dalam koordinat polar itu sebagai bentuk jadi 10 E pangkat I dikali 2V per 3. Nah. Oke. Nah, sekali lagi di sini saya lupa ingetin lagi. Theta itu biasanya dibatasi ya. Theta itu nilainya dari 0 sampai 2pi. Kita batasi. Jadi cuma satu putaran aja gitu ya. Nah, kalau enggak, dia bisa banyak multi value. Nah, nanti kita bahas kalau dia multi value seperti apa. Nah, 2 sekarang kalau saya balik, misalkan saya punya Z itu sama dengan 20 E pangkat I 5 V per 4. Itu ya. Nah, jadi sekarang dikasih tahu Z-nya dalam bentuk polar. Nah, nyatakan dalam bentuk X plus Y misalkan gitu ya, dalam bentuk kartesian.
Nah, kalau kita menyatakan dalam bentuk kartesian, berarti ya kalau saya dari polar kan saya bisa hitung sebenarnya dari sini bahwa R-nya itu sama dengan 20, jelas tetanya sama dengan 5V per 4 radian. Jadi kalau gitu ya gampang, X sama dengan R cos theta sama dengan 20 cos 5V per 4. 5V per 4 itu berarti kuadran berapa? Kuadran 3 ya, berarti ya soalnya antara V dan 3 per 2V. 1,25 kan ya? Berarti karena kuadran 3 cosnya negatif, jadi min berapa? 20 kali setengah akar 2, jadi min 10 akar 2 ya. Yang Y sama dengan R sin theta 20 sin 5V per 4. Nah, ini juga sama, jadi 20 minus ya. 20 kali setengah akar 2 karena kuadran 3. Sinnya juga negatif. Sama dengan min 10 akar 2 ya. Jadi Z-nya itu sama dengan apa dong? Min 5 akar 2 min 5 akar 2I. Atau bisa saya keluarkan min 5 akar 2-nya di sini jadi 1 plus I. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Nah, jadi ini terkait dengan bilangan kompleks ya. Nah, sekarang kita bisa bahas terkait dengan operasi aritmetik maksudnya. Nah, jadi seperti halnya bilangan real, kita juga bisa bicara terkait operasi aritmetik pada bilangan kompleks ya. Jadi kita bisa definisikan penjumlahan dan pengurangan, misalkan. Pengurangan ya. Ini sederhana. Nah, misalkan Z1 sama dengan X1 plus I. Y1, Z2 sama dengan X2 plus I. Y2, nah, maka Z1 plus Z2. Nah, itu gampang sebenarnya. Kita tinggal jumlahkan saja yang real dengan yang real, yang imaginary dengan yang imaginary gitu. Jadi X1 plus X2 ditambah I, Y1 plus Y2. Dan untuk pengurangan juga sama, Z1 min Z2, itu berarti yang real dikurangi dengan yang real, yang imaginary dikurangi dengan yang imaginary. Ya.
Jadi sini bagian real dijumlah dengan bagian real. Dan bagian imaginary jumlah dengan bagian yang imajiner ya. Dikurang juga sama. Jadi intuitif sekali sebenarnya operasi pengurangan di penjumlahan dan pengurangan di sini ya. Nah, tapi di sini sebagai catatan saja. Nah, penjumlahan dan pengurangan di Kartesian itu gampang gitu ya memang. Karena realnya, bagian realnya jelas, bagian imaginarinya juga jelas terlihat gitu ya. Nah, tapi kalau kita dalam polar, itu agak lebih rumit gitu ya. Nah, kenapa lebih rumit? Jadi penjumlahan ataupun pengurangan dalam polar memiliki rumusan yang lebih rumit ya. Jadi disarankan kalau Anda punya dua buah bilangan kompleks mau dijumlahkan, lebih baik di convert dulu ya, ditransform dulu, diubah dulu ke Kartesian, kemudian dijumlah atau dikurang, baru ditransform balik ke mana namanya? Ke polar gitu ya. Kenapa begitu? Nah, sekarang kita lihat saja kalau saya punya dua buah bilangan kompleks dalam bentuk polar, R1 E pangkat I theta 1 misalkan, dan Z2 sama dengan R2 E pangkat I theta 2. Kalau saya gambarkan dalam bidang polar, bidang kompleks, ini bagian realnya, misalkan ini bagian imaginarinya. Misalkan ini adalah Z1 di sini, ini adalah Z2, gitu ya. Di mana ini adalah theta 1, ini adalah theta 2, nah, maka Z1 plus Z2 itu tentunya adalah suatu bilangan kompleks juga gitu ya. Yang mungkin kita harus nyatakan juga dalam koordinat polar, itu adalah R E pangkat I alfa. Nah, berarti kita harus cari R, kita harus cari alfa. Nah, menjumlahkannya itu berarti ya kita analog dengan jumlah vektor sebenarnya. Kita bisa hitung begini. Nah, ini adalah Z1 plus Z2. Pakai apa namanya? Ganjaran genjang, betul. Nah, ini adalah R-nya. Jadi dari sini saya punya ini. Dengan R tentunya adalah sama dengan apa? Akar dari Z1 kuadrat tambah Z2 kuadrat. Z itu bilangan kompleks. R itu kan kita realnya. Jadi ini adalah akar sebenarnya panjangnya saja. R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. ditambah 2 R1. R1
2 cos theta 2 min Ya. theta 1. Karena kan sudut apitnya yang ini. Nah, sudut apitnya yang ini adalah theta 2 min theta 1 berarti ya. Nah, kalau gitu berapa alfa? Nah, alfa itu kan berarti sudut yang dibentuk ini. Nah, ini adalah alfa. Ini sudut apitnya saya ganti warnanya. Biar nggak campur. Kita ganti pakai warna biru ya. Nah. Berapa alfa? Anda bisa hitung lah sebenarnya ya. Saya tuliskan saja langsung. Tangos alfa itu sama dengan R1 sin theta 1 ditambah R2 sin theta 2 dibagi dengan R1 cos theta 1 plus R2 cos theta 2 ya. Nah, jadi bisa dilihat bentuknya jauh lebih rumit gitu ya, karena harus ngitung banyak gitu ya kalau memang kita kerja di polar. Jadi disarankan kalau daripada begini, mendingan udah aja R1 E pangkat I theta 1-nya ubah dulu ke Kartesian. Ke X1 plus Y1 gitu, Y1. Z2 juga ubah dulu ke Kartesian. X2 plus Y2, baru jumlahkan. Gitu. Itu lebih mudah. Oke. Nah, sekarang kita bicara operasi perkalian. Nah, di operasi perkalian itu kalau saya punya, tadi sebenarnya kita udah bahas ya, pas ngali-ngaliin, jadi itu dikali-kalikan saja per komponen ya. Jadi kalau saya punya dua buah bilangan kompleks, X1 plus Y1, dan Z2 sama dengan X2 plus Y2. Jadi kalau saya tuliskan Z1 dikalikan dengan Z2, itu ya kali-kaliin aja kayak tadi. X1 plus Y1 dikali dengan X2 plus Y2. Nah, kalau saya kali-kalikan, berarti saya punya X1 X2 plus Y X1 Y2 plus Y1 X2 plus tadi ya I kuadrat dikali Y1 Y2. Dan kita tahu I kuadrat sama dengan min 1. Jadi saya kumpulkan yang realnya dengan yang real. X1 X2 min Y1 Y2 ditambah I kali X1 Y2 plus Y1 X2 ya, gitu. Itu perkalian. Nah, kalau dalam polar perkalian justru lebih sederhana. Jadi dalam koordinat polar perkalian itu sederhana. Nah, operasi perkalian terus ya, dalam koordinat polar lebih sederhana. Misalkan E pangkat I theta 1 Z2 R2 E pangkat I theta 2 ya. Nah, maka saya punya Z1 kali Z2-nya adalah R1 kali R2 dikali E pangkat I theta 1 dikali E pangkat I theta 2. Nah, tapi saya punya relasi ini tadi. Bahwa yang mana? Nah, ini. Jadi kalau ini dikalikan sama dengan kalau dijumlah sudutnya gitu ya. Nah, jadi ini saya punya sebenarnya bisa saya tuliskan jadi R1 dikali R2 dikali E pangkat I theta 1 plus theta 2.
Jadi bentuknya lebih sederhana. Jadi modulusnya dikalikan. Dan argumennya dijumlah. Dijumlahkan. Oke. Nah, ini adalah operasi-operasi biasa ya, perkalian. Nah, ada operasi lain yang belum dikenal, sebenarnya tidak dikenal di bilangan real, ya, yang kita sebut sebagai operasi kompleks konjugasi namanya. Kompleks konjugasi. Nah, kompleks konjugasi, jadi misalkan kalau saya punya Z sama dengan X plus Y gitu ya. Nah, kompleks konjugasi itu adalah operasi pada bilangan kompleks itu dengan mengganti I, semua I itu jadi minus I. Jadi operasi kompleks konjugasi adalah operasi pada bilangan kompleks dengan mengganti I ya, menjadi minus I. Nah, artinya dikasih lambang Z bar ya atau Z star. Ini bergantung di buku-buku biasanya banyaknya pakai Z star ya, tanda bintang gitu ya, Z bintang atau Z bar di atas. Nah, saya biasanya sih pakainya yang bar ya. Jadi nanti kalau saya tulis bar itu maksudnya adalah kompleks konjugasi. Kalau di buku-buku sebagian mungkin pakai juga yang Z star gitu ya, itu sama aja. Jadi sama dengan X, I diganti jadi minus I, jadi minus Y begitu ya. Nah, cuman gitu doang. Nah, di sini Z bar itu disebut sebagai kompleks konjugat. Kompleks konjugat dari Z. Nah, dalam bentuk polar, kita punya Z sama dengan R E pangkat I theta, nah, maka Z bar itu sama dengan R minus ya I theta. Karena I kan diganti jadi minus I, itu saja. Ini kompleks konjugatnya. Nah, yang menarik adalah saya bisa kalikan ya. Kalau saya kalikan antara Z dengan Z bar,
Ini sama dengan X plus Y dikali X minus Y. Nanti kita dapatkan ini sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Dan ini sama dengan R kuadrat tentunya. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan sebenarnya rumus modulus dari Z. Jadi modulus dari bilangan kompleks Z itu adalah Z sama dengan R gitu ya. Tentunya tadi sama dengan akar dari Z bar. Gitu. Nah, jadi kita bisa nyatakan modulus dari Z itu dari perkalian antara bilangan kompleks dengan kompleks konjugatnya. Nah, selain itu, ya, kita juga punya kan, kalau saya tuliskan lagi ya, saya punya Z itu sama dengan X plus Y, nah, sedangkan Z bar sama dengan X minus Y. Nah, saya bisa kalikan dan jumlahkan di sini ya. Saya bisa kalikan dan jumlahkan di sini, maka saya dapatkan X itu sama dengan real part dari Z, itu sama dengan Z ditambah Z bar dibagi 2 gitu. Dan dan Y sama dengan apa? Imaginary dari Z sama dengan Z minus Z bar dibagi 2I. Oops. Nah, rumus ini secara khusus bisa kita gunakan ke rumus yang E pangkat I theta tadi ya. Nah, di sini ini bisa kita gunakan ke rumus ini. Jadi kalau saya E pangkat I theta itu sama dengan cos theta minus plus I sin theta. Dan kompleks konjugatnya adalah ini, I-nya diganti jadi minus I ya. Minus I sin theta. Kalau saya gunakan rumusan yang atasnya, maka saya bisa dapatkan rumus untuk cos theta itu adalah E pangkat I theta plus E pangkat minus I theta per 2. Dan sin theta sama dengan E pangkat I theta minus E pangkat minus I theta dibagi 2I ya. Nah, kita bisa dapat rumusannya ini. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada? Oke, nah di bilangan kompleks juga diperkenalkan yang namanya pembagian ya. Jadi pembagian. Nah, pembagian ini menghitungnya itu agak ya nggak akan berbeda sih sebenarnya. Jadi kalau saya punya Z1 sama dengan X1 plus Y1 misalkan, dan Z2 sama dengan X2 plus Y2. Jadi kalau saya mau hitung Z1
dibagi Z2 gitu ya. Nah, berarti kan ini sama dengan X1 plus IY1, jadi bentuknya fungsi rasional gitu ya. X2 plus IY2. Nah, jadi I-nya ada di atas dan juga ada di bawah gitu. Nah, sebenarnya kita nggak mau ada I di bawah gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya memindahkan semua I-nya ke atas? Nah, itu kita kalikan kompleks konjugat dari pembilangnya. Bukan pembilang, sorry. Dari penyebutnya ya. Jadi kalau saya punya Z1 per Z2, ini maka saya punya di sini Z1 per Z2, saya kalikan dengan Z2 bar per Z2 bar. Gitu. Nah, sehingga saya punya di sini jadi Z1 dikali Z2 bar dibagi ada Z2 kali Z2 bar itu adalah modulus dari Z2 dikuadratkan ya. Jadi ini adalah Z2 kuadrat. Nah, jadi saya punya akhirnya operasi pembagian itu sama saja dengan operasi perkalian sebenarnya. Jadi di sini Z2 kuadrat dikali Z1 kali Z2 bar. Ya. Nah, yang ini itu jadi perkalian biasa, tapi perkaliannya tidak dengan Z2, tapi dengan Z2 bar gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan secara lengkap, maka saya punya di sini adalah X2 kuadrat plus Y2 kuadrat dikalikan dengan X1 plus Y1 dot X2 plus minus ya di sini. Minus Y2. Kali-kaliin aja sama dengan yang tadi. Dengan perkalian biasa. Nah, kalau dalam bentuk polar lebih sederhana. Kalau saya punya Z1 adalah R1 E pangkat I theta 1. Z2 sama dengan R2 E pangkat I theta 2. Maka Z1 per Z2 ya itu tinggal dituliskan saja. Jadi R1 per R2 E pangkat I theta 1 min theta 2. Lebih gampang. Oke, pertanyaan dulu. Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi ini kita selama 2 minggu ini akan membahas tentang kompleks ya, dan materinya cukup banyak, tapi saya banyak skip gitu ya, karena memang tidak semua bakalan dibahas ya tentang kompleks. Ya, jadi yang utamanya saja gitu ya.